Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa saya dari tempat ini, keadaan saudara akan baik-baik saja. Walaupun keadaan di luar sana, walaupun keadaan dunia ini semakin tidak membaik, tetapi di dalam Tuhan kita akan terpelihara baik-baik saja. Tuhan berkati kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang punya kehidupan ini. Sampai hari ini kami ada karena anugerah-Mu, itu sebabnya kami mau terus memuji memuliakan Engkau, mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dan terima kasih kami kembali belajar lagi dari firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, memberikan hikmat kepada kami, roh pengertian, pewahyuan, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan firman itu mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar dari Yefta, dua karakter Yefta yang sungguh-sungguh membuat hati Tuhan kepincut kepada Yefta, sehingga Tuhan mengangkat dia, mengambil dia, mengangkatnya dan mengubahkannya menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran ini. Bagian berikutnya ayat 34 dari Hakim-Hakim pasal 11 berkata demikian. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Amin. Yang ketiga, saya belajar dari Yefta, selain dia punya hati yang jujur, hati yang terbuka, dia seorang yang terus belajar mengandalkan Tuhan. Yefta juga ternyata adalah seorang yang berani membayar harga. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-29 dari Hakim-Hakim pasal 11 dikatakan begini. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Saudara, Yefta bernasar, apapun yang pertama kali keluar dari pintu rumahku, aku persembahkan kepada Tuhan menjadi korban bakaran. Dan ketika Yefta pulang, anak satu-satunya yang pertama kali keluar dari rumahnya. Yefta tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Yefta tidak pernah memikirkan bahwa anak perempuan satu-satunya, bahkan anak satu-satunya yang akan keluar menjemput dia pertama kali. Mungkin dia berpikir akan ada anjing kesayangannya yang biasa menggonggong ketika dia pulang, menyambutnya, atau seekor kucing, atau hal-hal yang lain. Tapi Yefta tidak pernah memikirkan bahwa anak perempuannya yang akan keluar. Tapi hari itu dia mempertaruhkan seluruh kehidupannya. Ketika dia bernasar, apapun yang keluar, lebih dulu dari pintu rumahku, dia akan menjadi korban bakaran di hadapan Tuhan. Maka tidak ada pilihan lain bagi Yefta selain mempersembahkan anaknya menjadi korban bakaran di hadapan Tuhan untuk membayar nasyarnya. Yefta bukan hanya seorang yang jujur, bukan hanya seorang yang mengandalkan Tuhan, tapi Yefta adalah pribadi yang berani bayar harga. Dia harus membayar harganya dengan nyawa anaknya sendiri, anak satu-satunya. Sekali lagi saya mau katakan, anak satu-satunya. Bukan hal yang mudah, hal yang sangat sulit, hal yang sangat berat bagi seorang Yefta. Sebagai manusia biasa, dia pasti sangat mencintai anak tunggalnya. Dia pasti sangat menyayangi anak tunggalnya.
Kerinduannya ketika dia pulang selalu jumpa, bercengkrama, bermain. Ketika dia menjumpai anak perempuannya, semua kelelahannya, semua rasa stresnya, semua tekanan-tekanan yang dialami di luar sana, itu menjadi hilang ketika dia jumpa dan bisa bercengkrama dengan anak perempuannya. Dan dia selalu merindukan anak perempuannya ini. Cintanya ada pada anak perempuannya ini. Tetapi saudara, hari ini anak perempuannya ternyata harus menjadi korban bakaran di hadapan Tuhan. So, saudara, tidak mudah bagi Yeftah. Tetapi ingat, dia punya jiwa yang luar biasa. Itulah yang membuat Tuhan benar-benar memperhitungkan Yeftah. Jauh di dalam lubuk hatinya, Tuhan tahu Yeftah ini seorang yang berani bayar harga. Hari ini, saudara, di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh bangsa dan negara kita, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh dunia internasional, peperangan terjadi lagi, saudara, Tuhan mencari orang-orang yang mau bayar harga. Saya berdoa, kalau sekali lagi surga berkata, aku sedang mencari pribadi-pribadi yang mau bayar harga untuk menyatakan kemuliaan, kebesaran, kedahsyatanku. Tuhan menemukan saudara yang sedang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan ini. Tuhan menemukan hatimu adalah orang yang mau bayar harga. Tuhan ingin mendengar ketika Tuhan berkata, siapa yang akan aku utus? Siapa yang akan melayani aku? Siapa yang akan aku pakai untuk mengubah kota, mempengaruhi masa depan bangsa ini? Siapa yang akan aku pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Tuhan akan mendengar. Sementara saudara menyaksikan firman Tuhan ini, mendengarkan firman Tuhan ini, engkau menjawab, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Berapapun harganya, aku siap membayarnya. Doa saya menyertai saudara. Apapun yang saudara alami hari ini, ketika engkau berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan, itu keluar dari dasar hati saudara yang terdalam, maka percayalah, urusan-urusan yang lain Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan akan mengangkat saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah pribadi-pribadi yang siap bayar harga untuk menyatakan kebesaran nama Tuhan di atas muka bumi ini, secara khusus untuk kota yang kita cintai. Tuhan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau terus mengubahkan hati kami. Berikan kami hati yang betul-betul terbuka, hati yang selalu siap kapanpun Tuhan mau pakai kami, kapanpun Tuhan mau utus kami, di tengah-tengah komunitas kami, dimanapun kami pergi dan berada, kami bisa menjadi terang dan garam. Berapapun harga yang harus kami bayar, biarlah kami membayarnya, karena Tuhan sudah membayar kami dengan harga yang tunai. Terima kasih. Kekuatan dari Tuhan melingkupi kami semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah hari ini menjadi hari yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.